Masukan bagi DPR dan KPU 1609.2024. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 16 September tahun 2024, saya Daerah Muhammad Burhan akan memberikan masukan kepada semua anggota DPR RI dan seluruh anggota institusi KPU dan institusi KPU. Saya akan menyampaikan secara singkat untuk memilih seorang pemimpin, presiden sampai DPR, sampai tingkat gubernur, sampai tingkat bupati, harus benar-benar dengan tujuan untuk memilih seorang pemimpin yang terbaik, baik secara moralitas, secara intelektualitas, secara spiritual atau secara pengamalan agama yang dia yakininya, dan secara kapasitas, secara kapabilitas, dan secara amal perbuatan atau perjuangan yang telah dilakukan terhadap masyarakat secara tulus ikhlas. Sebagai ilustrasi adalah karena seseorang untuk masuk ke sebuah perusahaan atau sebuah institusi apapun, baik swasta maupun negeri, itu ada kriterianya. Ya, akibat sistem demokrasi ini di Indonesia sangat ironi. Memilih seorang pemimpin tukang apapun, sekolahnya nggak jelas, agamanya nggak jelas, perbuatannya di masa tidak jelas, tapi asal diusung oleh partai bisa menjadi pemimpin. Seperti sekarang contoh, katakanlah, mohon maaf, Gibran contohnya. Artinya ya dia terpilih hanya gara-gara dia didukung oleh bapaknya yang presiden. Artinya kan itu sesuatu bentuk ketidakadilan terhadap orang yang memiliki kapasitas jauh di atas Gibran di Indonesia sangat banyak. Tapi karena dia tidak anak seorang presiden, tidak bisa menjadi wakil presiden. Nah, secara singkat, seorang pemimpin harus memiliki satu, karena berdasarkan Pancasila dia harus berketuhanan. Artinya agamanya harus jelas, pengamalan terhadap agama yang dia yakini harus dengan benar. Artinya orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, orang yang memiliki kapasitas keilmuan secara umum, dia harus benar-benar mumpuni. Kemudian secara perjuangan di masyarakat dia benar-benar sudah terbukti. Nah, secara singkat saya akan menyampaikan. Jadi saya mengharapkan kepada DPR sebagai pembuat undang-undang dan KPU sebagai pelaksana undang-undang pemilihan umum, itu seorang pemimpin harus satu, secara pendidikan harus minimal S1. Karena minimal seorang sarjana memiliki metodologi secara berpikir secara ilmiah. Nah, yang kedua, dia orang yang memiliki agama yang jelas dan memiliki pengetahuan terhadap agamanya yang dia yakini dengan baik dan benar. Artinya dia menandakan dia seorang yang bertakwa kepada Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, dia benar-benar sudah terukur di masyarakat bahwa dia seseorang yang benar-benar berguna di masyarakat. Secara teknis adalah harus ada sebuah ujian khusus bagi seorang calon presiden, calon gubernur, calon bupati, ataupun calon DPR yang diselenggarakan oleh KPU. Silahkan calonnya yang mengajukan adalah tingkat partai, tapi dari internal partai sudah melakukan sebuah katakanlah seleksi yang terbaik, bukan karena memiliki uang, yang nanti di KPU pun sebelum dia ditetapkan sebagai calon presiden atau wakil calon presiden atau wakil gubernur atau bupati atau sebagai DPR, entah tingkat pusat sampai tingkat daerah, tingkat kabupaten, harus benar diuji. Satu, diuji secara mentalnya. Artinya ada ujian banyak tentang mental, ini harus dilakukan. Karena seorang pemimpin harus punya mental yang baik. Kemudian secara spiritual dia benar-benar orang yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
Yang ketiga, dia diuji secara akademis. Secara akademis, pengetahuan secara umum. Ya, yang keempat adalah dia diuji secara komprehensif bagaimana cara penyelesaian secara masalah secara konkret, secara real. Tidak hanya debat. Nah, kemudian yang terakhir ada tes intelijensi. Kemudian tes emotional question. Jadi di samping ada tes intelijensi IQ, juga ada tes emotional question. Yang terakhir adalah secara integral bahwa orang tersebut benar-benar apa yang dia telah sampaikan telah konsisten, telah mengimplementasikan di dalam masyarakat. Nah, itu nanti diukur oleh bagaimana katakanlah dia tinggal di suatu tempat yang mana nanti yang akan menilai adalah masyarakat di mana dia tinggal. Nah, di situ jika penilaian masyarakat secara objektif itu bagian dari demokrasi, tapi demokrasi yang benar-benar objektif, bukan demokrasi karena memberikan sembako seperti sekarang yang terjadi. Jadi insya Allah kalau kita menggunakan metodologi yang sangat rasional, ilmiah, kemudian berdasarkan Pancasila, jadi artinya berketuhanan, berkemanusiaan, kemudian itu akan benar-benar mendapatkan seorang pemimpin sesuai yang diharapkan. Nah, setelah itu ketika orang telah melalui sebuah seleksi yang cukup ketat, ketika masyarakat memilih pemimpin bakal calon pemimpin tersebut, insya Allah minimal katakanlah mereka orang-orang yang lulus teruji secara komprehensif dan ujian secara objektif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.